Perkenalkan, nama saya Gucu Kemanggung Dimas Kurniasa dari kelas 10 3C1 nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem komputer. Definisi sistem komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer yaitu terdiri dari hardware dan software. Fungsi sistem komputer. Yang pertama adalah menginput sebuah data. Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memproses sebuah data. Sebuah proses data ini biasanya dilakukan pada suatu Central Processing Unit atau CPU yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. Yang ketiga, menghasilkan sebuah data. Hasil dari output tersebut bisa berupa sebuah informasi, gambar, suara, maupun video yang sudah sejak awal memang termasuk ke dalam sebuah pengolahan data. Yang terakhir ada menyimpan sebuah data. Data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer yang nantinya bisa digunakan dalam waktu tertentu. Komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen pembangun dari sebuah sistem yaitu hardware dan software. Di bawah ini terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis komponen tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang A, komponen hardware atau perangkat keras. Hardware atau biasa disebut sebagai perangkat keras merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh, contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai macam komponen hardware sebagai berikut. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak dari sebuah sistem komputer. CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan data dan mengontrol segala macam perangkat internal maupun eksternal yang terhubung pada sebuah komputer. Yang kedua ada output unit atau perangkat keluaran. Output unit menghasilkan sebuah informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berubah sebuah informasi, gambar, suara, atau video. Yang ketiga ada unit atau input device. Input device merupakan salah satu perangkat komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data atau sebuah perintah ke dalam komputer. Contohnya keyboard, printing device, mouse, touchscreen, mikrofon, dan scanner. Yang keempat adalah storage unit atau perangkat penyimpanan. Perintah yang telah dimasukkan pada suatu sistem komputer melalui sebuah input unit kemudian akan disimpan di unit storage sebelum benar-benar melalui sebuah pemrosesan. Storage unit dibagi menjadi dua, yaitu internal storage dan external storage. Next. B. Komponen software atau perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Melalui sebuah software atau perangkat lunak inilah komputer dapat menjalankan suatu perintah yang diberikan. Di bawah ini merupakan penjelasan dari berbagai macam komponen software, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada operating system atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah program dasar yang ada pada komputer, umumnya berfungsi untuk menghubungkan seseorang pengguna dengan hardware. Contohnya Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan lain sebagainya. Kedua ada program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan seseorang pengguna komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, web browser, Microsoft Access, game, dan masih banyak lagi. Next.
Utility software atau program tambahan. Utility software merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer tetapi tidak berhadapan langsung dengan sebuah hardware. Contohnya, software antivirus, firewall, disk defragmenter, screen saver, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada programming language atau bahasa pemrograman. Programming language merupakan salah satu bahasa yang biasa digunakan oleh seseorang pengguna komputer untuk mempermudah sebuah komunikasi dengan komputer. Contohnya PHP, Java, Python, C, dan Perl, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.